5 bidang pekerjaan yang nggak disukai oleh orang Jepang, khususnya anak muda Jepang, yang mana bidang pekerjaan ini jadi diisi oleh pekerja asing, khususnya orang Indonesia, menggunakan visa kerja Tokutegino ataupun visa magang. Yang pertama itu adalah Gemba. Gemba itu adalah pekerjaan di luar ruangan, atau pekerjaan lapangan. Misalnya itu bidang sipil, bangun rumah, ataupun ngerubuhkan rumah, ataupun renovasi, serta di pengaspalan. Bidang ini nggak menarik bagi anak-anak muda Jepang karena selain berat pekerjaannya juga resiko kerjanya lumayan mengerikan. Di Jepang itu ada 4 musim dan musim panas itu bisa mencapai sekitar 40 derajat dan di musim dingin itu bisa mencapai minus 10 dan bahkan di beberapa tempat bisa lebih lagi, Wak. Nah, kalian bisa bayangkan aja di kondisi-kondisi seperti itu, kalian kerja di lapangan. Jadi wajar mereka itu sangat menghindari pekerjaan ini. Tapi tetap ada orang Jepangnya yang mau bekerja di bidang ini, tapi nggak banyak, makanya banyak diisi oleh pekerja-pekerja asing. Contohnya kayak orang Indonesia, orang Filipina, Laos, Peru, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kaigo atau perawat lansia di Jepang. Jadi pekerjaan kaigo ini juga adalah pekerjaan-pekerjaan yang nggak disukai oleh anak muda di Jepang. Karena menurut mereka ini adalah pekerjaan mendekusai atau menyulitkan, yang mana harus mengurus kakek dan nenek, atau biasa disebut di sini oji-sang dan obasang, yang udah hampir pikun. Dan bahkan ada yang nggak bisa jalan sama sekali. Kita yang mandiin mereka, kita yang ganti pampersnya, bersihin kamarnya, mandiin, dan lain sebagainya. Kalian bisa bayangkan sendiri aja gitu. Dan itu bukan hanya satu orang aja yang kita urus, melainkan lebih dari 5 orang dalam sehari. Makanya orang-orang tua di Jepang ini yang udah ngerasa pikun, biasanya anak-anaknya atau keluarganya ngemasukin orang tuanya ke panti supaya diurus sama kaigo. Karena budaya Jepang itu beda sama di Indonesia. Jadi kalau orang tuanya dimasuk ke panti jompo itu hal biasa, bukan jadi hal yang durhaka kayak gambaran di Indonesia. Yang ketiga itu adalah bidang pertanian. Khususnya kalian yang udah kerja di bidang pertanian, perhatikan aja, anak-anak dari saco kalian itu pasti nggak ada yang ikut kalian bertani. Mereka itu rata-rata ya cari pekerjaan yang lain. Bahkan mereka sibuk dengan kuliahnya masing-masing, nggak mau ikut kerja sama orang tuanya, apalagi ngebantuin kalian kan gitu. Jadi hal ini merupakan gambaran kalau mereka itu nggak tertarik sama bidang pekerjaan ini. Alias, walaupun nanti mereka tertarik, mungkin di pengunjung usianya. Ya sama seperti orang tuanya yang sekarang ini yang jadi saco kalian. Kisaran umur 50 tahunan ke atas, mungkin mereka akan balik jadi petani ikut orang tuanya. Yang keempat itu adalah peternakan. Nah ini 11-12 sama pertanian tadi, Jadi rata-rata anak saco atau anak bos ini semua itu sibuk sama pekerjaan yang lain, misalnya di kantor, yang jadi guru juga. Pokoknya mereka nggak mau ngurusi peternakan orang tuanya ini, Jarang sekali itu. Mereka sibuk nyari pekerjaan di bidang lain. Dan juga anak saco ini biasanya pendidikannya sampai di perguruan tinggi. Yang kelima dan sekaligus yang terakhir itu adalah nelayan, Jadi nelayan ini juga pekerjaan-pekerjaan yang jarang dilirik anak muda Jepang. Karena selain berbahaya, juga mereka nggak mau merasakan hal-hal yang menyulitkan, misalnya di musim tadi, musim panas, musim dingin, serta nggak semua orang juga tahan dengan mabuk laut. Pada saat nangkap ikan kan kalian tahu sendiri gimana ombaknya. Dan juga ini termasuk dengan budidaya seafood dan lain sebagainya ya. Jadi pekerjaan ini bukan hanya sebatas di kapal aja, nyari ikan ataupun seafood. Oke, geng, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Gua Ari, cabut dulu, Ciao.